Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi Masih betul blank. sekali. eh, Tadi pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi supaya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sukair menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan baris berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Ya, baik, dan juga rekan Makmur, untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan uh, Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang, dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping puncak kantor Upaya Galar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Trenggalek. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya eh, 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai eh, sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI.
Ya, ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik. Terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan! Dua kali haluan kanan.
Barisan! Jalan! Barisan! Jalan! Dua kali. Haluan. Kanan! Barisan! Jalan!
Untuk barisan. Jalan. Dua kali haluan kanan. Barisan. Jalan. Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Ya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby
menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners saat tiba di kantor wali kota Palopo, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor wali kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat wali kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang wali kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat wali kota Palopo sebelumnya yakni Firmanza DP juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik rekan Ilu, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan?
Baik, rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku Wali Kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu, rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo 2020-2030, Ibu Raja Naik. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada foto dari sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju ini kan kubah ini ya nanti masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Itulah menjadikan nanti di bawah apa bedanya di bawah? kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, sudah. Ya, bisa digunakan. Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini dia sehingga asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten.
Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Zul, Kadis Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu. Kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Suminto, Pak Hancil. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya. Dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya, penyerahan lima jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tangguh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo dari 2020 Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin ini wali ada masih ada foto dari sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor, baju ini kan kubah ini dengan nasi masuk airnya, sedikit menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana gimana. itulah menjadikan
nanti di bawah apa bedanya di bawah? Maksudnya itu cuma Kita perkenalan aja. Perkenalan, ada perkenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Ada di sini. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini dia sehingga asisten dua. Kemudian ada asisten pemerintahan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Andi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dakar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita penyerahan masa jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Aman dan damai. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo 2020-2030, Ibu Raja.
Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin ini wajib masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor, baju ini kan kubah ini, ya nanti masuk airnya, jadi menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ada bisa Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Zul, Kadis Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu. Kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Dakar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Suminfo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, Palopo baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama apa namanya kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa apa namanya nih bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali tadi pagi
sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus, menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sukair menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon Paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan baris berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi sudah kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatan, dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lompoa yang berada di samping puncak kantor Upaya Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun, sehingga langsung ditangani oleh petugas
kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan! Dua kali haluan
Barisan! Jalan!
2 kali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Iya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo,
Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor Wali Kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat Wali Kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang Wali Kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat Wali Kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati.
berharap Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tamu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Papua 2020-2030, Ibu Raja Naik. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor, baju ini kan kubah ini yang masuk airnya, jadi menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana ini. disulap jadi kantor. Nanti dibawa apa bedanya dibawa? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ada di sini. Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dakar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi
kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan masa jabatan oleh calon wali kota Palembang kepada wali kota Palembang. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tambah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palembang 2025-2030, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wajah masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya nasi masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan, ada kenalan. Selesai. Iya, sudah. Jadi bisa Oke. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Zul, Kadis Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu. Kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahli. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu.
Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Pemukiman, ya, Pak Aldi Alukara. Kemudian ada Kepala Dakar, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Haji. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Calon Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Aman dan damai. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, berharap Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo dari 2025-2030, Ibu Haja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor, baju ini kan kubah ini, yang nasi masuk airnya, jadi menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya? Kita perkenalan aja. Pengenalan. Selesai. Iya, ya, bisa Thank you.
itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pendaftaran. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Sur dari Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu. Kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahli. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kadis Kominfo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu? Doakan kami sehat, walaupun baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu Bu? Oh nggak ada sih, paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sukair, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan.
di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan sampai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping puncak kantor Upaya Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5-6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.
kali haluan kanan. Barisan! Jalan! kali haluan kanan.
Barisan! Jalan! kali haluan kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu?
Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan, dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan. Hari ini mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu. Dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kami selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor wali kota Palopo sejak pagi. Dan Tribuners, saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat wali kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang wali kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat wali kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan kota Palopo.
Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, sekali lagi 3, 2, 1 salam sambut 3, 2, 1 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di sini tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wajib ada masyarakat
Dulu itu kemarin tuh bocor baju ini kan kubah ini yang masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Perkenalan, ada perkenalan. Selesai. Iya, jadi Oke. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten bangunan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahli, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hasil. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan korporasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Calon Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih.
Iya, memang seperti itu. Dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini, ya masuk airnya, jadi menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti dibawa apa bedanya? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, nanti bisa Oke. Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur dari sosial, kemudian kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irwan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansip. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan korporasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Aman dan damai. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih.
rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo 2025-2030, Ibu Haja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wajib ada masyarakat betul di sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor, baju ini kan kubah ini, ya nanti masuk air ya, jadi menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, nanti bisa Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Dapur, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, Palopo baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama apa namanya kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa apa namanya nih bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu Bu? Oh nggak ada sih.
paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus, menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sumair, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan, nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang, dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa, yang berada di samping puncak kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya
eh, 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai eh, sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan! Barisan!
Ready. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan!
kali haluan kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses pelatihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kami selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners saat tiba di kantor wali kota Palopo,
Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor Wali Kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat Wali Kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang Wali Kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat Wali Kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di Kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati.
321. Salam sambut. 321. 321. Terima kasih. Ada di sini tuh di rekaman di situ tadi tuh yang Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo Februari 2020, Ibu Raja Naik. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu lagi masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dan ini kan kubah ini yang masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, nanti bisa Oke. Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Burhan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda
kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Dirjen Lalu Kelompok kepada Wali Kota Palembang. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali ada masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor, baju dan ini kan kubah ini. Ya masuk airnya, jadi menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana gitu. disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan, ada kenalan. Selesai. Iya, jadi Oke. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu,
Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Andi Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur tuh, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjani Pisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, terhadap pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Dirjen Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo periode 2025-2030, Ibu Raja naik. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dan ini kan kubah ini ya nasi masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya. Nanti bisa
Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten dua. Kemudian ada asisten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Sur, Kadis Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu. Kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Suminto, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, walaupun baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kemeninfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus, menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Suhair menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites
tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan sampai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi sudah kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang dan para siswa kemudian dapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping pojok kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatang di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.
Barisan! Jalan! Dua kali haluan kanan. Barisan! Jalan! Dua kali haluan
Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan. Hari ini mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu. Dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor wali kota Palopo sejak pagi. Dan Tribuners, saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat wali kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang wali kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat wali kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian
kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, berharap sekali lagi 3, 2, 1 salam sambut 3, 2, 1 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di sini tuh.
kita hormati, kita perkenalkan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada foto di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Itulah menjadikan nanti di bawah apa bedanya di bawah? kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya. Jadi Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Andi, Al-Karam. Kemudian ada Kepala Dapur Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansip. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, terhadap pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya. Dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan lima jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3
3-2-1. Salam sambut. 3-2-1. 3-2-1. Terima kasih. Ada di sini tuh di rekaman di sini tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia Kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo 2025-2030, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada betul dari sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk air ya begitu menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan, ada kenalan. Selesai. Iya, ya bisa. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten rumah. Kemudian ada asisten bangunan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansip. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan korporasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjani Pisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga terhadap negara
lagi. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya. Dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan menerima jabatan oleh Dirjen Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh yang Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo Februari 2025-2030 Ibu bekerja naik. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini ya nasi masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantong. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Ada bisa. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani,
Ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman. Ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Bu. Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, walaupun baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sukair, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, yang kemudian setelah mendaftarkan diri melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan
siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping puncak kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Ya, ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.
kali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! kali. Haluan. Kanan.
kali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Ya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners saat tiba di kantor wali kota Palopo,
Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor Wali Kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat Wali Kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang Wali Kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat Wali Kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati.
2-1. Salam sambut. 3-2-1. 3-2-1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Papua 2029-2030, Ibu Raja naik. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada foto dari sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk air ya sedikit menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, sudah. Ya, bisa. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Suminfo, Pak Hancil. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan korporasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Pisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga terhadap negara ini.
bersumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan lima jabatan oleh Dirjen Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tamu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di yang sama-sama kita hormati, kita perkenalkan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali ada masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini ya nasi masuk air ya sedikit menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Itulah menjadikan nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita cuma Kita perkenalan aja. kenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Ya, ada juga. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu.
Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Perwakilan, ya, Pak Adi, Pak Utara. Kemudian ada Kepala Dapur tuh, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Suripo, Pak Hansir. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, staf ahli, asisten, pimpinan KPD, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya, penyerahan masa jabatan oleh Calon Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Aman dan damai. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo 2025-2030, Ibu Haja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya nasi masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan, ada kenalan. Selesai. Iya, ada bisa. Thank you.
adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Zul dari Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu. Kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irban Rahli. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Suminfo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, Palopo baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu, bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu Bu? Oh nggak ada sih, paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus, menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar terakhir menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI. Dan kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites
tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan sampai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Masatang dan para siswa kemudian dapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lompoa yang berada di samping puncak kantor Upaya Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan!
kali haluan kanan. Barisan! Jalan! kali haluan kanan.
haluan, kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Ya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Iya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo,
Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor Wali Kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat Wali Kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang Wali Kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat Wali Kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di Kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo Februari 2025-2030, Ibu Raja Naik. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada foto dari sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dari ini kan kubah ini ya nasi masuk air ya sedikit menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ya di sini. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Perwakilan, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dakar tuh, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Yulisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga
juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan masa jabatan oleh Dirjen Wali Kota Palembang kepada Wali Kota Palembang. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya nasi masuk air ya sedikit menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Perkenalan, ada perkenalan. Selesai. Iya, sudah. Ada bisa. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani,
Ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman. Ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Bu. Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan korporasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya. Dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan masa jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh yang Twitter tadi yang di TikTok itu terus di kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo 2020-2030, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini. Ya nanti masuk air ya jadi menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantong. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ya, bisa Thank you.
Mansur, Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasanya asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Sur dari Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu. Kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Iqbal Rahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Ahmad. Ya. Kemudian ada Kak Suminto, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu? Doakan kami sehat, walaupun baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama apa namanya kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa apa namanya nih bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu Bu? Oh nggak ada sih, paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar terakhir menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri,
melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan sampai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi sudah kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lompoa yang berada di samping puncak kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5-6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Dalam!
Dua kali haluan kanan. Barisan! Jalan!
kali haluan kanan. Barisan! Jalan!
ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan. Hari ini mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu. Dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor wali kota Palopo sejak pagi. Dan Tribuners, saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat wali kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang wali kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat wali kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas
di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia yang sama-sama kita hormati, kita perkenalkan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin.
hari ini wali masih ada petugas di sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya nasi masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Perkenalan, habis perkenalan. Selesai. Iya, nanti bisa Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahli, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Suminko, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tambah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih.
di sini tuh di rekaman di sini tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia yang sama-sama kita hormati, kita perkenalkan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada foto dari sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini yang masuk air ya sedikit menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Ada bisa Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansir. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Penyerahan lima jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo.
Ya, berharap. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo dari bulan 2020 Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali ada masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor baju dari ini kan kubah ini ya nanti masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan, ada kenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Ada bisa Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten pemerintahan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Dakar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sudipo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah. Pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, Palopo baru insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan
rencana itu, Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya, saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama apa namanya kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa apa namanya nih bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sukair, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan, nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang, dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lompoa, yang berada di samping puncak kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore.
Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Ya, ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Dalam!
kali haluan kanan. Barisan! Jalan! kali haluan kanan.
Barisan! Jalan! Dua kali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu?
Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja tuh? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Ya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan, dan bagaimana proses pembentukannya? Iya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor wali kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar, saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat wali kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang wali kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat wali kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan kota Palopo.
Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, sekali lagi 3, 2, 1 salam sambut 3, 2, 1 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di yang sama-sama kita hormati, kita perkenalkan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu ada masyarakat
bocor banjir dari ini kan kubah ini ya nanti masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Perkenalan. Selesai. Iya, ya bisa Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Perwakilan, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dakar tuh, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Yulisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita penyerahan nomor jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih.
tadi yang di TikTok itu. Terus dia Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo dari 2025-2030, Ibu Raja. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Itulah menjadikan nanti di bawah apa bedanya di bawah? kita perkenalan aja. Perkenalan, ada perkenalan. Selesai. Iya, ada bisa Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahli, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya. Dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan masa jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo Februari 2020, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor baju dari ini kan kubah ini ya nasi masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita cuma Kita perkenalan aja. kenalan. Selesai. Iya, nanti bisa digunakan. Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pendaftaran. Ini biasanya asisten dua. Kemudian ada asisten Pak. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Damkar, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, Palopo baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo
follow ya. Bisa memanfaatkan itu. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama apa namanya kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa apa namanya nih bisa di tag ke OPD-OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Makatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi supaya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Syahir menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatan, dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lompoa yang berada di samping puncak kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina
kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Trenggalek. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan!
kali haluan kanan. Barisan! Jalan!
Ali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Iya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan. Hari ini mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu. Dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kami selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo,
Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor Wali Kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat Wali Kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang Wali Kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat Wali Kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati.
3-2-1. Salam sambut. 3-2-1. 3-2-1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Dan sama-sama kita hormati, kita peranakan Ibu Wali Kota Palopo dari 2025-2030, Ibu Raja. Dan sama-sama kita hormati, kita peranakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Perkenalan, ada perkenalan. Selesai. Iya, jadi bisa Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasanya bilang asisten rumah. Kemudian ada asisten bangunan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Yulisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPU, dan juga terhadap negara
kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan masa jabatan oleh Dirjen Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tambah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo 2025-2030, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini, ya masuk air ya sedikit menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ya, bisa Oke. Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pendaftaran. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu,
Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Sulipo, Pak Haji. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Selanjutnya penyerahan masa jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Aman dan damai. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tangguh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo dari 2025-2030, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali ada masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor baju dan ini kan kubah ini yang nanti masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan, ada kenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Ada bisa.
Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten pemerintahan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Sur, Kadis Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu. Kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Kahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kadis Kominfo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat. Walaupun baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu Bu? Oh nggak ada sih, paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sukair menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites
tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahat yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping pojok kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5-6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun, sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.
kali haluan kanan. Barisan! Jalan! kali haluan kanan.
Barisan! Jalan! Dua kali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu?
Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan, dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor wali kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar, saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat wali kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang wali kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat wali kota Palopo sebelumnya yakni Firmanza DP juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo.
Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, sekali lagi 3, 2, 1 salam sambut 3, 2, 1 3, 2, 1. Terima kasih.
dulu itu kemarin tuh bocor baju dari ini kan kubah ini ya masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Perkenalan. Selesai. Iya. Jadi bisa digunakan. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasanya asisten dua. Kemudian ada asisten Pak. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahli, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, terhadap pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, berharap Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tangguh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih.
tadi yang di TikTok itu. Terus dia Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo mulai 2025-2030, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini, ya masuk air ya sedikit menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana gitu. Itulah menjadikan nanti di bawah apa bedanya di bawah? kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Nanti bisa Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten pemerintahan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur dari sosial, kemudian kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Andi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Damkar, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di kasih Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia Dan sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo sebagai 2025-2030 Ibu Raja. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wajib masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya? Kita perkenalan aja. Maksud saya. Iya. Jadi bisa Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten rumah. Kemudian ada asisten bangunan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Sur, Kadis Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu. Kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Sulipo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan, doakan kami sehat. Palopo baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo
follow ya. Bisa memanfaatkan itu. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama apa namanya kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa apa namanya nih bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuner, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus, menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sumair menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, yang kemudian setelah mendaftarkan diri melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan baris berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang, dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping pojok kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina
kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Trenggalek. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan!
Barisan! Jalan!
Dua kali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian
pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya penyebaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor wali kota Palopo sejak pagi. Dan Tribuners, saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat wali kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang wali kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat wali kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun
tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu, rekan Iluh. Ya, terakhir rekan Nandini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik, rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku Wali Kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu, rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, berharap sekali lagi 3, 2, 1 salam sambut 3, 2, 1 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia yang sama-sama kita hormati, kita perkenalkan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini ya masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gimana. Itulah
dijadikan Nanti di bawah apa bedanya di bawah? kita perkenalan aja. Kenalan. Oh, selesai. Iya, jadi Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Andi, Al-Karam. Kemudian ada Kepala Dapur Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansip. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Jabat Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di sini tuh.
pertama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini ya masuk air ya sedikit menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Itulah menjadikan nanti di bawah apa bedanya di bawah? kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ya, Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten ruang. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansir. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Selanjutnya, penyerahan lima jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewat. Ya. Sekali lagi,
321. Salam sambut. 321. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia yang sama-sama kita hormati, kita pakaikan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wajib masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor baju dari ini kan kubah ini ya masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Itulah menjadikan nanti di bawah apa bedanya di bawah? kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Dapur, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah. Pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, walaupun baru insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu, bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo
follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama apa namanya kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa apa namanya nih bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sukair, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, yang kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan, nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi sudah kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang, dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lompoa, yang berada di samping puncak kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina
kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Ya, ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan!
Barisan! Jalan! Dua kali haluan kanan. Barisan! Jalan! kali haluan kanan.
Barisan! Jalan! Dua kali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu?
Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Ya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan, dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners, saat tiba di kantor wali kota Palopo, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor wali kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar, saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat wali kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang wali kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat wali kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo.
Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Kita sudah lewati, ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di sini tuh.
Iya, memang seperti itu. Dulu itu kemarin tuh bocor baju dari ini kan kubah ini, ya nasi masuk air ya sedikit menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ya, Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasanya asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahli, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Suminto, Pak Hansir. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan korporasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Selanjutnya, penyerahan nomor jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam tangguh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih.
tadi yang di TikTok itu. Terus dia Dan sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo dari 2025-2030, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali ada masih ada foto dari sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk air ya sedikit menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana gitu. Itulah menjadikan Nanti di bawah apa bedanya di bawah? kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini dia sehingga asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul dari sosial, kemudian kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Firani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Dapur Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansi. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, staf ahli, asisten, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya. Dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Papua 2029-2030, Ibu Raja yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada foto dari sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor baju dari ini kan kubah ini ya nasi masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita cuma Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ada bisa. Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini dia sehingga asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Zul, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karat. Kemudian ada Kepala Dakar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya, kemudian ada Kak Suminfo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat, Palopo baru insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu, bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya
Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya, saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya, bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama apa namanya kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa apa namanya nih, bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Itu aja. Tribuner, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus, menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, terakhir menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, yang kemudian setelah mendaftarkan diri melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI, dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan baris berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan sampai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi sudah kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur, untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang, dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping puncak kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat,
Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Trenggalek. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan!
Dua kali haluan kanan. Barisan! Jalan!
2 kali haluan kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Ya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan. Hari ini mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu. Dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kami selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners saat tiba di kantor wali kota Palopo,
Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor Wali Kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat Wali Kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang Wali Kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat Wali Kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo dari 2025-2030, Ibu Raja naik. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dari ini kan kubah ini ya masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, jadi bisa Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur dari sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Kahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu, ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahman. Ya, kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hanci. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga
sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Dirjen Wali Kota Palembang kepada Wali Kota Palembang. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wajah masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya? Kita perkenalan aja. Perkenalan, ada perkenalan. Selesai. Iya, sudah. Jadi bisa Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Sur dari Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu. Kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Rahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu.
Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Aldi Alukara. Kemudian ada Kepala Lakar, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansip. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan demokrasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intrisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan KPD, dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Selanjutnya penyerahan nomor jabatan oleh Calon Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Aman dan damai. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di tadi yang di TikTok itu terus di Kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo 2020-2030, Ibu Haja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini yang masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, nanti bisa Thank you.
Baisul, Pak Amir Santoso, Pak Sofiul Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten rumah. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Sur dari Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu. Kemudian ada BKD Kepegawaian Daerah Pak Irfan Bahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Alukara. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Suminto, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu. Doakan kami sehat. Walaupun baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kemenkominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu, Bu? Oh, nggak ada sih. Paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore, rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sukair, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri,
melengkapi berkas, siswa kemudian dites tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan baik siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping pusat kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5-6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatan di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Barisan! Jalan!
Barisan! Dalam!
Ali. Haluan. Kanan. Barisan! Jalan! Ini proses latihannya dimulai kapan dan bagaimana proses latihannya itu? Ya, untuk jadwal latihannya itu kita sudah lakukan pralatihan itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli lalu, dan latihan rutin itu kita mulai di tanggal 4 kemarin. Ya, bukan di kantor daerah. Proses dan tahap-tahap latihannya apa saja? Untuk proses latihannya itu pertama kita latihan materi di dalam ruangan. Setelah materi kita akan terapkan di lapangan LKPB dasar maupun teknik pengibaran dan penurunan bendera. Iya. Iya. Terus bagaimana apa sih tantangan dan apa yang dilakukan oleh pelatih dalam hal pelatihan ini? Untuk tantangan secara khusus hanya untuk penyelesaian pemikiran adik-adik ini untuk kesiapannya pengibaran dan penurunan, karena penerapan LKBB di setiap sekolah itu ataupun individu itu berbeda. Jadi itu hanya tantangan tersendiri untuk menyatukan persepsi mereka, dan untuk proses latihan insya Allah akan berjalan lancar. Apakah sudah terbentuk formasi dan barisan dan bagaimana proses pembentukannya? Ya, kalau untuk pembentukan barisan ataupun kelompok itu sudah kami terapkan hari ini. Mulai dari kelompok kita sudah saling memilih antara si A dengan si B, yang mana yang cocok untuk pada posisi tertentu, dan kedepannya akan dipatenkan paling lambat H-5 lah, seperti itu. Ya, kalau karantina sendiri kapan ini? Kalau karantina ini biasanya akan dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan. 5 hari sebelum. Iya. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagaimana treatmentnya? Kalau untuk menjaga kesehatan adik-adik itu terutama stamina, kan selalu bina jasmani saat pagi hari, dan adik-adik ini tidak diperkenankan untuk begadang dulu. Dan untuk menjaga kesehatan setiap pagi ada tim dari kesehatan yang selalu standby menjaga kesehatan. Kalau misalkan ada yang terganggu kesehatannya sudah bisa langsung diperiksa sama tim kesehatan. Kalau sekarang ini fokus latihannya apa? Untuk sekarang ini kita fokus untuk pembentukan formasi dan penerapan formasi di lapangan. Insya Allah sore ataupun besok kita sudah mulai mengibarkan dan menurunkan bendera. Naili Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo. Keduanya datang ke kantor wali kota Palopo dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Alphard dengan nomor polisi DP1E. Dan untuk melihat seperti apa berkantor pertama wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa euforia dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo beserta seluruh jajarannya di hari ini, hari pertama berdinas ataupun juga berkantor tepatnya di kota Palopo sendiri? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa setelah dilantik, Naili dan Ahmad Syarifuddin perdana ngantor di kantor wali kota Palopo pada hari ini. Dan Tribuners saat tiba di kantor wali kota Palopo,
Naili dan juga Ahmad Syarifuddin disambut oleh ratusan pegawai pemerintahan Kota Palopo yang telah menunggu di ruang Ratona kantor Wali Kota Palopo sejak pagi. Dan Tribunar saat tiba, Firmanza DP yang merupakan sekda sekaligus penjabat Wali Kota Palopo sebelum Naili dan Ahmad Syarifuddin dilantik, memperkenalkan sejumlah ruangan terkhusus ruang Wali Kota Palopo kepada Naili dan juga Ahmad Syarifuddin. Selain itu, penjabat Wali Kota Palopo sebelumnya, yakni Firmanza DP, juga memperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, seperti staf ahli, kemudian asisten Setda Palopo, kemudian kepala dinas, kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah yang ada di Kota Palopo dan turut menghadiri agenda pada pagi tadi. Setelah itu, Tribuners, Naili dan juga Ahmad Syarifuddin bergantian menyampaikan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan Kota Palopo, dan dalam pidatonya atau pengarahannya, Naili menyampaikan bahwa pihaknya akan menekankan kedisiplinan dan juga integritas dari ASN selama menjalankan tugas di pemerintahan Kota Palopo. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas pada 100 hari kerja pertama. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik rekan Andini, untuk hari ini pertama kalinya Naili dan juga Ahmad Syarifuddin sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo berkantor. Nah, dari pelantikan di Kota Makassar, mungkin apakah ada informasi kapan wali kota dan juga wakil wali kota tiba di Palopo dan seperti apa sambutan dari masyarakat? Baik rekan Ilu, jadi keduanya tiba di Kota Palopo kemarin pada Selasa 5 Agustus 2025, namun tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada acara penyambutan dari masyarakat untuk kedatangan wali kota dan juga wakil wali kota Palopo untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Seperti itu rekan Ilu. Iya, baik, dan juga untuk seluruh pegawai ataupun juga jajarannya di Wali Kota Palopo hari ini, mungkin seperti apa perayaan dan juga sambutan yang diberikan kepada Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota yang baru? Baik, rekan Iluh, jadi tidak ada penyambutan khusus dari pegawai pemerintahan, namun kedatangan keduanya yang sudah resmi menjabat sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo disambut dengan banyak harapan dari segala pihak, mulai dari wakil rakyat, lurah, hingga masyarakat yang ada di Kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Ya, terakhir rekan Andini, untuk program 100 hari kerja pertama begitu dari wali kota dan juga wakil wali kota Palopo, mungkin program apa yang akan paling ditekankan? Baik rekan Ilu, jadi pada pengarahannya tadi, Naili selaku wali kota Palopo menyampaikan bahwa pada 100 hari pertama kerja, pihaknya akan berfokus pada penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah dan juga transparan. Selain itu, ia juga akan mempercepat realisasi program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan sebelumnya memang ada 25 program prioritas yang selalu disampaikan oleh Naili dan juga Ahmad Syarifuddin saat berkampanye selama masa PSU Pilkada Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Palopo, dan kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan Naili dan juga Ahmad Syarifuddin mulai berkantor usai dilantik sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di sini tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia Kita hormati, kita perkenalkan Ibu Wali Kota Palopo Februari 2025-2030 Ibu Raja yang sama-sama kita hormati, kita perkenalkan Bapak Wakil Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin tuh bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk airnya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Perkenalan, ada perkenalan. Selesai. Iya, jadi bisa Pak Amir Santoso, Pak Sofi Rahman. Ini adalah sang ahli. Sang ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi sang ahli adalah sang ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa bilang asisten dua. Kemudian ada asisten kabupaten. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Zul, Kadis Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu. Kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Rahli. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergin, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi, Al-Karam. Kemudian ada Kepala Damkar, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansir. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan korporasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Indonesia. Yang bisa
kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita Selanjutnya penyerahan masa jabatan oleh Dirjen Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di sini tuh di rekaman di sini tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus di kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo Februari 2020, Ibu Raja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin bocor baju dari ini kan kubah ini, ya masuk airnya sedikit menetes air kemarin. Kita juga bingung mulai dari mana ini. Disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya? Kita perkenalan aja. Kenalan. Selesai. Iya, ada juga. Pak Amir Santoso, Pak Taufik Rahman. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten Pak Bukan. Kemudian ada Pak Inspektur Pak Subair. Ini adalah inspektur, kemudian Pak Sur, Kadis Sosial, kemudian Kepala Kadis PU Pak Haryanto, kemudian ada Kadis Pertanian Pak Ibnu, kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah Pak Irfan Bahri, kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan Bu,
Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Aldi Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Sulipo, Pak Hansip. Selamat pagi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, para camat, lurah serta seluruh jajaran ASN, pemerintah Kota Palopo, serta segenap insan korporasi hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wali Kota kami, Ibu Anjana Intisan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekda, staf ahli, asisten, pimpinan KPD, pimpinan dan juga terhadap negara ini. Kita sudah disumpah bahwa kita itu harus setia dan taat kepada negara, kepada pimpinan, ya, dan insya Allah kalau ini semua bisa kita. Selanjutnya, penyerahan nomor jabatan oleh Jalan Wali Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo. Aman dan damai. Alhamdulillah kita sudah lewati. Ya, berharap Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam sambut. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Ada di situ tuh di rekaman di situ tadi tuh di Twitter tadi yang di TikTok itu terus dia Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Wali Kota Palopo dari 2025-2030, Ibu bekerja naik. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil, Bapak Ahmad Syarifuddin. Kebetulan Pak Ahmad Syarifuddin itu wali ada masih ada fotonya di sebelah. Iya, dulu itu kemarin itu bocor baju dan ini kan kubah ini ya masuk air ya jadi menetes air kemarin kita juga bingung mulai dari mana gitu. disulap jadi kantor. Nanti di bawah apa bedanya di bawah? Kita perkenalan aja. Kenalan, ada kenalan. Selesai. Iya, sebenarnya. Jadi bisa Thank you.
pasal 78. Ini adalah staf ahli. Staf ahli itu dia langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Jadi staf ahli adalah staf ahlinya wali kota. Semuanya dia yang harus bertanggung jawab. Asisten satu bidang pemerintahan. Ini biasa dibilang asisten dua. Kemudian ada asisten pemerintahan. Kemudian ada Pak Inspektur, Pak Subair. Ini adalah Inspektur. Kemudian Pak Zul, Kadis Sosial. Kemudian Kepala Kadis PU, Pak Haryanto. Kemudian ada Kadis Pertanian, Pak Ibnu. Kemudian ada BKD, Kepegawaian Daerah, Pak Irfan Bahri. Kemudian ada Ibu Pak Tirani, ini Kepala Dinas Kebudayaan, Bu. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pergi, Perumahan dan Permukiman, ya, Pak Adi Alukara. Kemudian ada Kepala Dapur, Bu, Pemadam Kebakaran, Pak Rahmat. Ya. Kemudian ada Kak Sulipo, Pak. Kami itu kan tujuannya buat masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi program kami itu yang diutamakan itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu seperti kayak penanganan sampah, pelayanan di kelurahan ya harus dioptimalkan. Ya. Mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ibu? Doakan kami sehat, walaupun baru, insya Allah. Sedikit Bu, tadi ada soal yang kanal pelaporan publik itu Bu. Bagaimana dengan rencana itu Bu? Oh ya itu kebetulan Kominfo juga sudah dipanggil ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini launching ya. Saya harapkan semua masyarakat Palopo follow ya. Bisa memanfaatkan untuk pelaporan-pelaporan dan itu langsung sama kadisnya ya. Jadi kalau ada hal di lapangan bisa bisa di tag ke OPD yang berkaitan ya. Jadi akan ada reward atau denda untuk OPD yang bersangkutan dari laporan itu Bu? Oh nggak ada sih, paling mereka yang menangani secepatnya ya. Tribuners, sebanyak 71 siswa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Takalar. Siswa yang terpilih berasal dari 25 sekolah SMA dan juga SMK. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Takalar, ada Makmur. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Tania. Iya, baik rekan Makmur, dan hari ini kita melihat bahwa siswa SMA dan juga SMK sedang latihan paskibraka begitu. Mungkin seperti apa suasananya? Ya, jadi betul sekali. Pagi sebanyak 71 siswa dari 25 sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, baik itu SMA maupun SMK, melaksanakan latihan baris per baris, pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tampak siswa antusias dan tentunya sangat fokus memperhatikan apa-apa yang diajarkan dan diarahkan oleh pelatih. Latihan ini dilaksanakan di lapangan Pakatan Desi Bali. Ini merupakan lapangan utama yang ada di Kabupaten Takalar, dan di tempat ini pula lah nanti juga menjadi fokus menjadi tempat upacara perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Kabupaten Takalar. Baik, rekan Makmur, untuk seleksi dari pasukan pengibar bendera di Takalar sendiri, mungkin seperti apa prosesinya? Ya, jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Sumair, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi itu dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu para siswa mendaftarkan diri sebagai calon paskibra Takalar melalui aplikasi transparansi, di mana aplikasi itu terhubung langsung ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPI, dan kemudian setelah mendaftarkan diri, melengkapi berkas, siswa kemudian dites
tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan, di mana tes itu dilakukan langsung oleh pihak BPIP RI dan hasilnya langsung keluar dan dapat dilihat siapa yang lolos atau tidak. Kemudian di tahap kedua, peserta yang lolos dari tes TBK dan tes intelijensi umum itu kemudian mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik, di mana tesnya itu mencakup tes kesamaptaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan tes kemampuan berbaris. Hasil dari tes kedua inilah yang kemudian diurutkan nilai siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itulah yang kemudian terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Takalar tahun 2025 hari ini. Baik, dan juga rekan Makmur untuk latihan ini mungkin sudah dilakukan ataupun juga sudah dilaksanakan sejak kapan di Kabupaten Takalar? Ya, jadi pelatih Ardianto menjelaskan bahwa latihan Paskibra Takalar itu dimulai sejak 4 Agustus lalu, di mana latihan difokuskan di lapangan Makatang dan para siswa kemudian mendapat tempat istirahatan yaitu di Balak Lomboa yang berada di samping pojok kantor Bupati Takalar sebagai tempat beristirahat. Latihan ini dimulai jam pagi sampai jam 5 sore. Jadi para siswa diharapkan datang cepat. Kemudian Ardianto menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan karantina kepada para pasukan pengibar bendera di Kabupaten Takalar. Baik, dan juga rekan Makmur untuk pengamanan sendiri ataupun juga pengawalan dari pihak aparat baik itu TNI atau Polri terhadap para siswa yang ikut menjadi pasukan pengibar bendera seperti apa? Ya, jadi disiapkan setidaknya 5 sampai 6 personel TNI dan dari kepolisian yang melatih maupun juga ikut dalam latihan sebagai komandan upacara dan komandan penurunan bendera, dan juga sebagai pengawal tim 8 yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera. Jadi ada pengawalan dan ada pelatihan khusus dari kepolisian dan dari TNI. Yang ada juga dari petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi di lapangan Makatang di Bali. Sewaktu-waktu jika ada siswa yang mengalami kecapean atau kondisi kesehatan yang menurun sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Takalar. Ya, baik, terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menantikan berbagai berita dan juga informasi dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa latihan para siswa dan juga siswi dari berbagai SMA dan juga SMK di Kabupaten Takalar untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.
2 kali haluan kanan. Barisan! Jalan! kali haluan kanan.
Barisan.